Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Hari ini kita memperingati Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam dan seorang Yesuit. Hari ini juga kita berdoa bagi Christopher Hendra Saputra yang merayakan hari ulang tahun yang ke-62. Semoga Tuhan memberikan rahmat kesehatan, umur yang panjang, kesuksesan dalam usaha, dan sukacita dalam hidup. Mari kita memeriksa batin kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, untuk menyebarluaskan kemuliaan nama-Mu, Engkau menampilkan Santo Ignatius di tengah umat. Semoga dengan bantuan dan teladannya kami berjuang di dunia agar memperoleh mahkota di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari kitab Yeremia. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, putra Yosia, Raja Yehuda, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia. Beginilah sabda Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk
segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala sabda yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga aku menyesal dan mencabut kembali malapetaka yang kucanangkan terhadap mereka karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Maka katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan, jika kalian tidak mau mendengarkan daku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi, yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kalian tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Sesudah Yeremia menyelesaikan mengatakan segala yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demi kasih kesetiaan-Mu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Demi kasih kesetiaan-Mu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa mengembalikan apa yang tidak kurampas. Demi kasih kesetiaan-Mu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Sebab karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumah-Mu menghauskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih kesetiaan-Mu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih kesetiaan-Mu yang besar, jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia. Demi kasih kesetiaan-Mu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Tuhan telah selama-lamanya, itulah sabda yang ditawarkan kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata,
Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil terutama yang mau kita renungkan berbicara tentang apa? Yesus yang kembali ke kampung halamannya. Itu dari Yesus. Lalu sikap orang-orang yang sekampung dengan Yesus adalah Mereka tidak percaya. mereka tidak percaya kepada Yesus. Mengapa mereka tidak percaya kepada Yesus? Karena dia hanya seorang anak tukang kayu. Iya, karena mereka melihat siapakah Yesus itu, ya, keluarganya, dan mereka tahu, ya, bapaknya siapa, ibunya siapa, saudara-saudaranya siapa. Artinya mereka katakan, ya dia sama dengan kita. Kita hanya merenungkan aspek yang lebih positif, yaitu mengapa Yesus itu berhikmat, mengapa Yesus itu luar biasa, mengapa Yesus dikagumi. Ya. Menjadi seorang pribadi yang hebat, ya, kalau kita mau melihat Yesus dari aspek manusianya saja, karena memang orang-orang sekampung halaman Yesus itu melihat Yesus dari aspek manusianya saja. Siapakah keluarganya? Tapi satu hal yang mereka lupa atau tidak melihatnya itu adalah mengapa kalau memang manusia seperti kita, seperti mereka, Yesus kok menjadi luar biasa? Karena Yesus, jawabannya adalah Anak Allah. bukan. Jawabannya itu bukan itu. Karena kalau melihat Yesus dari aspek manusia, kalau aspek kealahan, ya memang Yesus luar biasa karena dia Allah. Tetapi justru orang-orang sekampung halamannya tidak melihat itu. Mereka hanya melihat dia adalah anak tukang kayu. Nah, positifnya adalah, ya dia anak tukang kayu tapi anak hebat. Anak yang luar biasa. Ini kita mau renungkan. Banyak orang, ya, adalah orang hebat. Ya, banyak ya. Jadi tidak semua. Itu berasal dari keluarga-keluarga yang Sederhana. ini harus disadari. Ya, kita sebut Jokowi itu berasal dari anak keraton? Tidak, anak yang luar biasa. Anak yang biasa-biasa saja dari keluarga yang biasa-biasa saja. Jokowi menjadi orang kaya itu bukan karena dia diwariskan dengan kekayaan, tetapi dia justru berusaha dari nol. Dididik secara baik-baik. Jadi sebenarnya kalau mau melihat Yesus dari aspek manusia, mestinya juga mereka harus mengatakan Yesus itu luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Dia menjadi orang yang hebat meskipun dia adalah anak seorang tukang kayu. Apa yang ada dalam diri Yesus kalau dilihat secara manusia? Karena dia bertumbuh, dididik, dibesarkan secara baik-baik dalam keluarga yang sederhana. Kesadaran itu barangkali ada dalam diri Yesus. Coba bayangkan, berapa puluh tahun Yesus berada bersama dengan keluarga sebelum dia bersaksi muncul di hadapan umum. Kita hitung saja, mulai dari bayi sampai dengan umur berapa?
Yesus bersaksi di hadapan umum itu berapa tahun? 30 tahun. Coba 30 tahun Yesus berada di dalam keluarga. Itu berarti di dalam selama 30 tahun itu Yesus dibimbing dan dididik dengan cara kebiasaan orang tukang kayu. Itu berarti ada jiwanya apa di dalamnya itu? Kerja keras, semangat, berkorban, apalagi tekun, apalagi ya semuanya itu dididik oleh keluarga tukang kayu. Jadi Yesus menjadi hebat itu bukan hanya karena dia Allah, tetapi secara manusiawi dia dididik secara baik-baik dalam keluarga. Ini yang juga tidak ada di dalam penglihatan orang-orang sekampungnya. Mereka tidak mengagumi. Kalau memang Yesus dilihat secara manusiawi, mestinya mereka jatuh ke dalam kekaguman bahwa orang yang sederhana seperti itu kok menjadi orang yang luar biasa. Nah, kekaguman ini yang mesti ada, yang mesti kita bawa. Besok-besok misalnya Pitang pergi libur di Magepanda, sudah menjadi sarjana apalah begitu, orang hebat, yang orang kagum, iya, siapakah bapak dan mamanya Pitang? Mereka akan melihat, kok begitu ya, anaknya luar biasa. Setiap kita dipanggil untuk menunjukkan siapakah diri kita, meskipun keluarga kita adalah orang yang sederhana. Kalau saat ini kita menunjukkan diri bahwa kita ini orang yang sederhana, tetapi tidak dengan sikap yang sadar tentang keadaan diri, maka ya saya tidak menjamin bahwa besok-besok kamu tidak menunjukkan sesuatu yang tidak diharapkan. Karena kesadaran menjadi orang yang sederhana, berasal dari keluarga sederhana, itu akan menyertai sikap rendah hati, mau dibentuk, mau dibina, rajin belajar, rajin berdoa, bekerja, dan sebagainya. Sungguh-sungguh, karena kita semua ini adalah orang yang sederhana. Ini kesadaran ini harus ada dalam diri kita. Orang yang berperilaku santai, slow, tidak menggunakan waktu dengan baik, itu mentalitasnya orang yang ya tidak perlu berjuang lagi, tidak perlu berkorban lagi, tidak perlu belajar lagi. Ya, mungkin orang tuanya sudah memberikan dia warisan untuk masa depannya. Dia tidak butuh lagi sekolah, tidak perlu lagi berkorban dan sebagainya. Ya, pahami, mengerti. Ya. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Ada bakti nomor 240. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami bawa. Terima Bapa karya tangan, terima Bapa, terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami hantar. Terima Bapa tanda cinta, terima Bapa, terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami pasrah. Terima Bapa suka duka, terima Bapa, terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami turut. Terima Bapa kurban Yesus, terima Bapa, terimalah Bapa persembahan kami ini, roti
roti dan anggur lambang karya kami. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu, doa-doa kita dan doa bersama kita untuk hari ulang tahun yang ke-62 dari Bapa Christopher Henda Saputra berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja Maha Mulia, berkenanlah menerima roti dan anggur yang kami sajikan pada peringatan Santo Ignatius dari Loyola. Semoga perayaan kudus ini yang kau jadikan sumber segala kesucian, mengutamakan kami pula dalam kebenaran, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab kesaksian iman orang kudus-Mu memberi kekuatan baru kepada gereja dan meyakinkan kami akan cinta kasih-Mu. Karena teladan luhur mereka kami digerakkan supaya berbakti kepadamu. Dan karena doa mereka kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatanmu. Oleh karena itu ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami meluhurkan Dikau sambil bersukaria dan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus kami Fransiskus dan uskup kami Edwardus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu." Maka kami mohon jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Aku datang membawa api ke dunia dan betapa hasrat hatiku supaya api itu telah bernyala. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia dan Maha Luhur, dengan penuh syukur kami unjukkan kepadamu kurban pujian untuk menghormati Santo Ignatius dari Loyola. Bimbinglah kami melalui Ekaristi ini menuju kemuliaan-Mu, di mana kami akan selalu memuji keagungan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa satu kali Salam Maria untuk Bapak Christopher Hendra Saputra. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian dan doa-doa kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.